hal sekarang ini yang terjadi, yang ada sekarang, di sini dan sekarang, faktanya adalah kondisinya begini. Kalau rumah kita bocor, ya sudah bocor kondisinya, jangan lagi mengeluh karena bocor. Kenapa rumahku bocor? Kenapa saya tidak perbaiki dari dulu? Ya. Seandainya, ya, kita harus situasi ini yang sekarang ini terjadi adalah seperti ini dan kita harus bekerja dalam situasi begini. Kalau kita sedang berjalan di jalanan lalu tiba-tiba hujan keras, jangan lagi mengeluh kenapa hujan ini terjadi. Lakukan sesuatu, mau berhenti atau terus dengan membiarkan diri, merelakan diri kehujanan basah. Basah yang sudah terjadi, sudah basah baju. Jangan lagi berpikir, aduh kenapa ini bajuku basah. Mungkin pola berpikir ini harus dibiasakan pada diri kita dan juga anak-anak kita. Yang membuat kita jenuh itu karena kita menginginkan situasi ini yang ada sekarang segera berakhir. Tidak usah berpikir nanti berakhir beraktivitas. Lakukan apa yang bisa dilakukan sekarang di sini. Ya, ini saya kira konsep dari psikologi pendekatan eksistensial ya. Bagaimana hidup di sini dan sekarang. Tidak berpikir masa lalu, tidak berpikir masa depan. Hari ini dan sekarang yang harus kita pahami. Kita ada dalam situasi di mana kita harus melakukan apa yang bisa kita lakukan di sini dan sekarang. Jenuh itu terjadi tadi karena sebagian kita mengisi otak kita dengan seandainya dan menunggu kapan berakhir. Tidak usah menunggu, akan berakhir sendiri. Ya, tidak usah menunggu, karena kalau menunggu kapan berakhir ini, kita jenuh sendiri menunggunya. Kenapa tidak berakhir ini? Kenapa ada lagi? Kenapa masyarakat itu tidak mau berhenti-berhenti? Ya sudah, itulah kenyataan. Kalau tidak bisa kita lakukan sesuatu memperbaikinya, terima kenyataan itu dan beradaptasi dengan kenyataan. Itu yang harus kita lakukan. Ya, anak-anak kita ajari seperti itu. Ya, hidup di sini, here and now. How to live here now, bagaimana hidup di sini dan sekarang. Ya, dengan kondisi apapun yang ada di sini, kita hidup di sini dan sekarang. Saya kira ini pendekatan-pendekatan filosofi eksistensial ini perlu kita biasakan sehingga dalam konteks mengisi di sini dan sekarang kita memilih, ada pilihan-pilihan. Memilihnya tanpa produksi, memilihnya tanpa melakukan sesuatu, atau memilihnya dengan melakukan sesuatu. Sama kehujanan tadi. Ya, kalau di jalanan kita kehujanan, kita boleh memilih berhenti lalu menangis. Ya, berhenti membiarkan diri basah dan tidak bekerja lagi. Atau memilih membiarkan diri basah dan melakukan sesuatu tugas dalam keadaan basah. Itu pilihannya. Ya, mungkin itu yang bisa membuat kita bisa merepres mental kita kembali, merekonstruksi pikiran kita, mereframe pikiran kita, sehingga menghadapi situasi ini dengan cara berbeda. Ya, tidak dengan cara yang sama. Ya, cara yang sama akan menimbulkan kebosanan. Oke, saya kira itu Pak Buri. Penjelasannya. Ya. Oke, teman-teman lain yang muncul lagi ini silakan. Siapa yang itu? Sudah mau dipotong ayamnya kelihatannya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Halo, siapa ini? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik Pak, sudah bisa mendengarkan.
Halo. Saya, ya, sudah bisa mendengar saya. Ya, Hidayah. Perbaiki Halo. dulu anunya, Bu. Audionya. Ya. Halo, Ya, udah kedengaran. sudah, Ayo, coba diulangi, ya. sudah bisa saya lanjut? Sudah bisa. Sudah Baik, Bapak, kedengaran. atas kesempatannya. Berkaitan dengan masalah belajar daring sekarang ini, Ya, ya, artinya siswa merasa nyaman dan senang untuk belajar daring karena itu ya, lebih banyak berada di saat ini sudah mulai ya, terlihat ya, alasan tersendiri bahwa ternyata belajar daring itu membuat mereka bukan adalah terlalu banyak tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru mata pelajaran dengan ya, waktu yang singkat sehingga mereka ya, merasa jenuh. Dan ya, sekarang sudah terlihat bahwa mereka sudah tidak terlalu aktif dalam pembelajaran baik melalui e-learning maupun WA, dan guru-guru sudah pada mengeluh. Ya, saya sendiri selaku guru BK-nya menghubungi siswa-siswi, tapi ternyata juga tidak ya, ada respon untuk keluar dari masalah ini karena saya ingin membantunya, namun anak-anak ya, memilih untuk tidak membalas chat atau telepon saya. Jadi apa dan bagaimana harusnya saya menangani masalah ini karena sudah banyak guru-guru yang mengeluh. Ada satu kelas yang memang sulit untuk dibangun kesadarannya untuk mengikuti belajar online. Makasih, Pak. ya, baik. Sebenarnya memang perlu asesmen lebih jauh ya, dieksplorasi. Ya, saya tadi mengatakan ada baiknya memang guru BK membuat angket sederhana melalui Google Form, dikirimkan linknya ke siswa untuk mendapatkan bahkan mereka tentang kenapa, apa yang terjadi pada mereka sekarang, ya, supaya bisa jadi pertimbangan. Kemudian yang berikut, saya kira ada dua sisi harus kita lihat. Stimulusnya adalah tugas, responnya adalah jenuh. Dua-dua bermasalah. Boleh jadi memang tugasnya melebihi kapasitas anak-anak untuk menyelesaikan semua. Bisa terjadi kalau gurunya memang tidak paham bahwa tugas dilakukan bersamaan, disampaikan melalui media tidak langsung, itu berbeda dengan tugas yang dilakukan secara langsung. Dilakukan secara langsung masih ada kesempatan bertanya. Ya, nah ini yang barangkali memang juga harus dipahamkan guru. Yang kedua, boleh jadi si guru menyajikan pola-pola penugasannya dengan cara yang sama terus-menerus, tidak ada variasi. Semua pertanyaan-pertanyaan yang sama polanya. Hanya menagih otak otak kanan saja. Sesekali sesekali tugas-tugas itu untuk memenuhi aspek-aspek kreativitas supaya berpikir otak kiri juga, otak kanan juga bekerja. Nah, memang ini tidak mudah juga karena mungkin guru kita tidak paham ya tentang itu. Dari sisi respon siswa sebenarnya juga bisa jadi sebenarnya stimulusnya biasa-biasa saja. Wajar-wajar saja hanya karena siswa dalam situasi tidak biasa menghadapi pola-pola penugasan dengan cara seperti itu, dia melakukannya tadi sekaligus di waktu tertentu saja, maka dia mengalami kesulitan, dia kewalahan dengan tugas yang ada, terbebani pikirannya. Jadi dua sisi memang bisa menjadi masalah. Ya. Guru harus mengubah polanya. Ya. Tidak lagi memberi tugas tapi menyapa. Barangkali yang sekarang harus dilakukan oleh guru-guru maupun guru-guru yang menyapa siswa ya. Bukan lagi guru hadir sebagai diasosiasikan dengan tugas. Guru BK diasosiasikan dengan peringatan. Harus
pendidik sekarang hadir sebagai orang yang memberi hiburan, sebagai orang yang memberi support mental. Itu diubah, saya kira diubah dulu. Belajar itu tidak akan terjadi kalau melulu dipersepsi sebagai beban. Ya, harus yang terjadi sekarang ini adalah siswa disuruh bercerita saja. Ya, apa keluhannya. Jadi kalau semua guru-guru juga minta begitu, tadi terputus. Ya, jadi intinya saya kira begitu ya. Mungkin telinga dan mata mereka sudah lelah. Ya, sekarang mulutnya yang harus kita aktifkan. Suruh mereka menulis, suruh bercerita tentang apa yang ada di hatinya. Mungkin guru BK itu ekspresi konseling dimulai ya. Diajak mereka puisi tentang kesulitannya, tentang keluhannya. Ya, membuat gambar tentang kesulitannya, tentang keluhannya tanpa membuat penilaian apapun. Ya, suruh saja mereka mengeluh apapun keluhannya supaya keluar. Ya, jangan biarkan semua kekecewaan, keluhan, kejenuhan itu terperangkap di mentalnya. Ya, itu yang saya kira yang perlu kita lakukan untuk anak-anak kita sekarang supaya kejenuhan itu bisa keluar. Ya, tidak biasa, memang tidak mudah karena umumnya juga pola belajar anak kita dalam situasi norpampung itu tidak bisa melakukan peristiwa belajar sebagaimana seharusnya, apalagi dalam kondisi yang tidak normal sekarang. Jadi kalau orientasinya mereka belajar hanya sekedar menyelesaikan tugas-tugas belajar, ya itu akan mudah jenuh. Kalau saja orientasi mereka belajar itu adalah karena untuk dirinya sendiri, untuk menjadi lebih paham, lebih mengerti, untuk menguatkan diri, ini akan beda. Nah, inilah tugasnya guru BK. Bagaimana membuat siswa belajar tidak untuk gurunya, tapi untuk dirinya. Tidak untuk orang tuanya, tapi untuk dirinya. Dia belajar semata-mata demi kebutuhannya sendiri. Nah, ini diskusikan seperti ini supaya mereka memiliki inisiatif yang mengembangkan perilaku regulasi diri dalam belajar. Kalau ini tidak berkembang, ini akan jadi masalah terus ya, karena semua sumber-sumber yang terkait dengan belajar, stimulus yang terkait dengan pelajaran, semua sekarang itu kelihatan membosankan. Ya, gurunya membosankan, cara mengajarnya membosankan, materinya membosankan, tugas membosankan. Ya, dan itu terus-menerus hadir dengan pola yang sama, pastilah membosankan. Ya, maka sekarang aktifkan kembali otak kanannya ya, supaya muncul kreativitasnya. Mungkin dimulai dari guru BK. Ya, supaya mereka berkreasi. Mungkin itu ya. Nah, Ya, dilakukan. Pak. Ya, bisa di-chat bagi yang ini ya, silakan. Ini ada Musdalifah, Suhena, apa lagi ini? Arsanti, silakan. Pak Heri, Surnia. Pak Assalamualaikum. Usman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Siapa ini? Waalaikumsalam. Dengan Lili, Pak, Makassar. Oke, silakan. Iya. Lili ya. Tabe, assalamualaikum. Saya kira singkat saja, Ya. Pak. Ada ini sifatnya mungkin kasus. Ada siswa saya kelas 10 di semester 1 itu. Memang siswa ini agak kurang mampu, Pak. Di semester 1 aktif selama proses pembelajaran di semester 1. Semester 2 ini selama BDR memang tidak pernah ikut sama sekali. Karena sampai ada penyampaian di orang tua, telepon ke saya langsung, jangankan beli kuota Ibu, beras pun saat ini susah kami beli. Artinya seperti itulah keadaannya, Pak. Oh ya. Jadi saya arahkan
sesuai dengan anjuran Dinas Pendidikan untuk menonton pembelajaran melalui TPRI. Tapi nyatanya tidak semua juga televisi bisa menjangkau TPRI Sulsel, Pak. Siswa ini juga cukup saya khawatir di penilaian nanti, apalagi yang ke-13 ini, semester 1 ditambah semester 2 kan, itu yang mencapai KKM harus 75, Pak. Ya. Bagaimana seandainya jika tidak tercapai Ya. KKM itu, otomatis tidak tuntas, kira-kira upaya apa yang bisa saya lakukan? Ya, baik. Oke, gitu Bu ya. Yang pertama ini kan masih dalam proses belajar. Sebetulnya ada banyak jalur-jalur belajar selain melalui online, melalui berbasis internet. Halo, sudah kedengarannya? Halo, sudah kedengaran? Ya, belajar itu banyak jalurnya ya, tidak hanya satu jalur. Jalur internet online satu jalur, ya. Jalur yang biasa-biasa saja juga tetap bisa. Yang penting sebetulnya sampai itu informasi apa yang harus dipelajari itu ya. Memang ada baiknya setiap guru menyiapkan bahan-bahan yang nanti bisa dikirim dalam bentuk file untuk dibaca, dipelajari oleh siswanya. Ya, saya melakukan itu saya. Jadi semua bahan saya itu saya buatkan, dijelaskan langkah-langkahnya secara lebih operasional sehingga bisa belajar mandiri siswa ya. Itu yang pertama saya kira untuk kondisi sekarang ya. Mungkin guru bisa menyiapkan mendownload bahan-bahan untuk dipelajari pada waktu dia. Yang kedua, ya tentu saja harus diantisipasi pembelajaran remedial. Ya. Pembelajaran remedial bisa dilakukan. Ya, saya kira dengan berbagai cara, bukan menguji ulang, tapi memberi kesempatan belajar kembali dengan pola yang berbeda. Ya, apakah nanti mengaktifkan tutor sebaya untuk mengajari temannya? Ya, kadang-kadang melalui guru kesulitan, tapi melalui temannya bisa. Ya, jadi ini tutor sebaya bisa dilakukan. Siapa tahu ada teman dekat rumahnya yang masih bisa link. Nah, ini yang barangkali bisa diaktifkan. Yang berikut saya kira sudah dipahamkan juga. Saya tidak tahu ke guru apa sudah ditekankan. Saya sendiri misalnya kalau di kampus ya sudah menekankan kepada semua dosen bahwa penilaian yang ada sekarang itu tidak harus ya, bahkan jangan mengacu pada standar ideal sebagaimana kalau dalam situasi normal. Ya, kalau dulu untuk mendapatkan pada kisaran 75 harus memenuhi sekian, ya kita harus turunkan ini kriterianya ya. Nah, ini yang barangkali yang perlu didiskusikan oleh guru BK dengan sekolah, dan saya kira harusnya begitu ya. Tidak bisa kita meminta siswa menunjukkan kinerja belajar sementara kita sendiri pendidik sekolah tidak dalam situasi mampu memberi pelayanan maksimal. Itu saya kira ya. Jadi akan terjadi itu saya kira kalau guru akan tetap membuat penilaian dengan standar yang sama. Ini akan ada siswa yang korban. Korban ini mau diapain? Ya pertama tadi harus dikasih kesempatan. Jadi dalam kedaruratan ini harus ada intervensi darurat juga ya yang dilakukan. Boleh kalau saya di dosen itu meminta dosen boleh menunda nilainya, boleh memberi nilai sementara karena tetap harus masuk nilai-nilai yang ada di sistem. Ya, kemudian beri penguatan atau beri saja nilai akhir sesuai kinerja terakhir dengan menilai keseriusan belajar setiap siswa. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Ya.
Tidak mungkin kita meminta siswa melakukan yang terbaik dalam situasi guru tidak bisa melakukan yang terbaik. Ya, itu namanya tidak adil. Ya, adil. Angka-angka itu apa sih gunanya? Ya, angka-angka itu hanya oke. Nanti ada saatnya untuk sekolah untuk menutup lubang-lubang yang ada. Ya, jadi kalau katakanlah tadi kompetensi-kompetensi, sesuatu indikator dari kompetensi ternyata kurang terkuasai, harus disiapkan pada situasi normal untuk kembali mengajarkan dengan cara yang betul. Ya, itu harus dilakukan sekolah. Jadi teman-teman yang kepala sekolah ini, wakil kepala sekolah, tolong itu dibuat kebijakan di tingkat sekolahnya. Seandainya kepala dinas tidak membuat kebijakan seperti itu, ya, ada kebijakan darurat mengantisipasi keadaan. Ya. Pinjaman bank saja bisa ditunda pembayarannya sekarang. Listrik tidak, masa di sekolah pendidikan tidak memiliki toleransi apapun terhadap kondisi yang sama. Tapi tidak usah diberitahu siswa ini, yang harus dilakukan kepada siswa adalah menyiapkan diri belajar semampu dia bisa lakukan sekarang. Semampu dia sekarang. Ya, sesuai dengan apa yang mampu dibantukan oleh setiap gurunya. Itu saja. Jadi intinya kita belajar maksimal sesuai kondisi yang ada. Itu kalau saya seperti itu mungkin. Ya, banyak Pak. Bagaimana Bu Lili? Ya. Ya. Oke Bu Lili, silakan ada komentar. Iya Pak, insya Allah siap untuk mensosialisasikan ini mengenai intervensi darurat yang tadi Bapak sampaikan. Semoga bisa diterapkan di sekolah Pak, insya Allah. Baik Pak Nawir, silakan dilanjutkan. Ya. Mungkin saya mau tambahkan, boleh? Silakan. Ya. Jadi sebenarnya semua sekolah pada dasarnya kasusnya sama terkait dengan pembelajaran daring. Salah satunya adalah siswa yang tidak memiliki HP. Ya. Bagaimana melayani seperti itu? Jadi yang saya lakukan adalah mengasesmen dulu. Bahkan saya telepon langsung ke siswa tersebut, berbicara langsung dengan orang tuanya, mendengar apa keluhan-keluhannya sehingga tidak ikut pembelajaran online. Ya, salah satu itu masalahnya adalah tadi tidak mampu membeli voucher atau pulsa. Jadi yang saya lakukan adalah menyampaikan ke pimpinan atau kepala sekolah bahwa salah satu kendala siswa kita adalah tidak mampu membeli kuota. Terus yang saya lakukan ke siswa adalah mencoba menyampaikan mungkin ada tetangga di situ yang bersebelahan, bisa ke sana untuk minimal bekerja sama untuk mengerjakan tugas, atau hubungi gurunya langsung bersangkutan menyampaikan apa kondisi. Nah, setelah kami memfasilitasi, alhamdulillah guru itu memberikan saran tugasnya dikerja manual saja, nanti pada saat masuk sekolah baru dikumpul. Saya kira itu. Ya, baik. Mungkin saya tambahkan begini ya. Dalam teori experiential ini ada yang namanya, ada konsep tentang multi way of learning. Belajar dengan berbagai cara, belajar melalui berbagai cara, menggunakan berbagai cara untuk belajar. Saya kira guru BK harus membantu siswa memiliki kemampuan multiple way of learning ini ya. Jadi memperbanyak jalur-jalur belajarnya, bukan hanya lewat guru. Jadi bagaimana siswa berinteraksi melalui berbagai jalur dengan bahan-bahan ajar, dan itu bisa ya
bisa. Ya. Supaya mereka tidak hanya mematok dirinya pada satu jalur saja. Nah, begitu jalur itu putus, terblok, ya terbloklah dia. Nah, ini yang saya kira penting ya. Jadi kata kuncinya tadi memang pastikan setiap siswa paham bahwa belajar itu untuk dirinya. Ya. Jadi seperti kita misalnya mau ke pasar, mau membeli sesuatu, itu untuk diri kita. Kita harus tahu bahwa saya mau ke pasar membeli sesuatu. Apa itu sesuatu itu? Namanya belajar. Ya. Ternyata jalan saya terblok. Harus dipastikan siswa tahu berbagai cara lain untuk sampai ke pasar mendapatkan apa yang diminta. Nah, ini pikiran yang harus ada pada siswa. Dia harus ke pasar. Dia harus membeli sesuatu yang dia inginkan, yang namanya pengetahuan. Ternyata sekarang jalur utama sebagai yang dilewati selama ini mengalami gangguan. Jalur yang disediakan oleh guru banyak terblok karena gangguan kuota, karena gangguan internet. Ya. Ada ke jalan lain banyak sekali jalurnya. Jadi antara lain tadi jalur teman, jalur buku, jalur televisi, ya, jalur buku. Ya, akhirnya saya kira memang harus dibiasakan anak kita dan juga guru-guru menyediakan banyak jalur, ya, memperbanyak jalur-jalur bagaimana bahan itu sampai ke siswa dengan menggunakan berbagai jalur apapun yang mungkin. Ya. Kalau itu bisa terjadi, saya kira kita bisa mengatasi sebagian dari masalah yang ada. Ya. Mengoptimalkan jalur yang ada, lalu kemudian memperbanyak jalur. Kalau kita bisa setiap siswa memiliki misalnya pemahaman tentang 10 jalur menuju bahan belajar yang sama, ya tidak ada masalah bagi dia. Ya, tidak ada masalah bagi dia ketika 1-2 jalur itu terblok. Dia punya jalur lain. Yang penting ada pada dirinya motivasi. Yang susah itu kalau motivasinya memang tidak ada. Jalur terbuka lebar pun tidak akan dia gunakan. Ya, kalau motivasi untuk belajar tidak ada pada siswa. Kalau itu tidak ada, ya seperti apapun jalur yang disediakan itu tidak akan termanfaatkan. Tapi kalau dia memiliki motivasi tinggi, seberat apapun jalurnya dia akan lewati. Ya, itu saya kira kata kuncinya di sana ya. Jadi guru BK itu bisa mencari bagaimana siswa memiliki motivasi kuat untuk bergerak. Yang kedua, bagaimana siswa memiliki banyak matanya terbuka untuk melihat begitu banyak jalur di depannya untuk sampai kepada tujuan-tujuan hidupnya. Nah, ada pertanyaan juga kan sama ini ya, dari Bu Arsanti, belajar dari rumah udah bosan, dan mengalihkan perhatian ke akun bisnis online dan iming-iming penghasilan yang lumayan. Saya kira sebenarnya ini kalau kita paham tentang ini, manfaatkan situasi itu untuk memasuki belajar anak-anak. Ya, bagaimana pelajaran itu, ya kalau BK sendiri kan gampang, dijadikan saja bahan ini, bagaimana mendiskusikan apa yang bisa kita lakukan untuk sukses di bisnis, apa manfaat pelajaran ini, ya ruang-ruang tersedia yang ada kaitannya dengan pelajaran matematika yang mana, kaitannya dengan pelajaran bahasa yang mana, itu kan bisa semua. Ini juga jalur, ya. Bagaimana menjembatanya jalurnya siswa sekarang kan siswa sekarang mencari jalur sendiri ya. Ya. Ini mengalihkan ke bisnis online. Jangan sampai tidak usah dihentikan, tapi manfaatkan. Ya, itu adalah jalur yang sudah dibuat oleh siswa sendiri. Bagaimana jalur-jalur yang sudah dibuat siswa ini dijadikan tempat untuk juga mengalirkan pesan-pesan pendidikan, pesan-pesan pembelajaran yang sesuai dengan masing-masing mata pelajaran. Nah, itu bisa sekali. Tapi memang dibutuhkan kreativitas guru. Memang kalau guru tidak mampu jadi susah sendiri, tapi kalau guru yang mau belajar itu bisa. Bisa. Memang harus mengubah mindset juga. Guru harus mengubah mindset dari pola pembelajaran tradisional. Jadi yang lalu saya beritahu, kita harus mengubah dari ideologi pedagogi ke androgogi ke heterogi. Jadi kita sekarang ada di tahap 3 pendidikannya. Bukan lagi androgogi, memandang anak itu sebagai orang yang memiliki kemampuan mengerahkan diri, tapi juga anak berhak memilih sendiri jalur-jalur belajarnya. Dan kalau kita sampai ke sini itu artinya fungsi guru BK itu betul-betul fasilitator, memfasilitasi anak memanfaatkan jalurnya dengan memasukkan pesan-pesan tambahan dari materi-materi yang terkait dengan mata pelajarannya masuk ke jalurnya anak.
Hanya itu yang bisa kita lakukan. Jadi kalau memaksa anak mengikuti jalurnya guru saja, nah yang terjadi seperti sekarang, terblok semua itu BDR itu. Tidak akan terjadi ya. Ini mungkin kata kunci ya yang bisa kita lakukan. Oke, monggo silakan. Ya, ini tadi Ibu Arsanti seperti itu ya. Ya. Jadi dimanfaatkan itu perhatian anak ke bisnis itu juga bagus. Nah itu penting. Oke Pak Munawir silakan. Si ada. Apa diam semua? Tidak ada lagi? Ya baik. Saya kira kita kembali ke ya kita melihat secara menyeluruh kembali ya slide yang ada itu ya. Saya kira yang sekarang banyak masalah kita ini gampang ya, stimulus manajemen gampang, stimulus serba. Tapi sekarang ini yang paling besar sebetulnya pekerjaan kita ini adalah mengubah mindset. Ya. Mindset tentang belajar, mindset tentang pembelajaran itu harus berubah total. Ya. Buka mata siswa, buka mata guru untuk membuka jalur-jalur utama sampai kepada belajar. Ya. Ini yang saya kira memang tidak mudah ini, ya tidak mudah, tapi ini penting sekali. Kalau ini bisa kita perbaiki, pikiran-pikiran, skema-skema berpikir yang ada di otaknya siswa tentang pendidikan, tentang belajar bisa kita perbaiki, maka yang lain-lain ini akan mudah kita kelola. Siswa sendiri akan mencari cara yang baik untuk mengelolanya. Karena dari sinilah nanti akan meningkatkan daya endurance mereka, daya resiliensi mereka menghadapi situasi-situasi yang ada ya. Jadi ini yang saya kira yang kita. Kemudian terakhir saya menitipkan ini sebetulnya harapan kepada teman-teman guru BK ya. Setelah ini coba lakukan asesmen